Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Sudah kalian istirahat tadi, semuanya sudah jajan ya? Sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki kita hari ini dan kedepannya akan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Baik, anak-anak, hari ini siapa nih yang tidak masuk hari ini? Rista. Rista tidak masuk. Apa keterangannya? Ada yang tahu? Kenapa? Sakit? Sakit ya? Oke, kalau sakit, mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Tristan cepat sehat dan dapat bergabung dengan kita belajar bersama pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Seperti apa yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan terakhir kemarin, kita akan belajar tentang apa? Bilangan bulan. Masih ingat siapa yang tahu apa itu bilangan bulan? Masih. Ya, baik, nanti sambil akan Bapak ingatkan kembali ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, setelah melewati jam pertama sampai jam keempat tadi dan setelah istirahat, Bapak masih mau lihat nih kerapian pakaiannya. Sekarang semuanya berdiri. Masih rapi kan nih? Ya, semuanya masuk. Bajunya Rizky masuk ya. Ya, semuanya dalam keadaan rapi. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kemudian Bapak lihat kelasnya juga sudah bersih, mejanya sudah rapi. Tapi Bapak nggak yakin ini kalau di dalam lacinya kalau ada sampah. Coba semuanya lihat di dalam laci mejanya. Kalau ada sampah silakan dikeluarkan, buang, masukkan ke kotak sampah. Ya, Rizky. Ya, silakan masukkan. Seperti yang sudah kita biasakan di sekolah, bahwa kalau jajan, kalau ada sampah, kita biasakan untuk ambil dan masukkan ke kotak sampah. Ya, semoga kebiasaan kita itu akan terus kita laksanakan dan terbiasa sampai kita di lingkungan bekerja nanti, mungkin di lingkungan rumah, di masyarakat, ya. Semoga kebiasaan itu selalu kita jaga sehingga dapat mengimbas kepada semua orang di lingkungan kita pengaruh baik yang sudah kita lakukan. Setuju ya? Baik, biar lebih semangat ini. Kemarin kita kalau sudah siang ini biasanya apalagi pelajaran matematika nih, Bapak tahu persis pasti semuanya pada sudah ngantuk ya, udah capek. Biar lebih semangat lagi, sekarang kita berikan ice cream ya. Masih ingat apa yang Bapak sudah biasa kita lakukan? Tepuk wow. Baik, sekarang semuanya Bapak minta semangat dan heboh ya. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Terima kasih. Semangat ya. Baik, kalau jiwa kita semangat, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini akan berjalan lebih baik dan menyenangkan. Baik, Bapak masuk ke pelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, biasa ya, alat kita ini biasanya kalau mau digunakan itu masalah. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah setelah pelajaran hari ini
Siswa diharapkan dapat melakukan operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Kedua, peserta didik dapat melakukan operasi pengurangan. Ya, setelah penjumlahan kita akan belajar pengurangan bilangan bulat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengurutkan bilangan bulat, baik dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil menurun. Kalau dari kecil ke besar itu naik, ya. Kalau dari besar ke kecil turun. Ya. Baik, sebelum kita belajar, biasa kita akan mengupdate selalu kesepakatan kelas kita. Mati lagi. Pertama, aturan kelas kita yang pertama, langsung Bapak bacakan saja ya, karena proyektor kita lagi mati. Yang pertama adalah meminta izin ketika keluar masuk kelas. Setuju tak? Setuju ya. Artinya nanti kalau ada keperluan mau ke belakang atau mungkin kerjaan yang lainnya mau keluar harus minta izin dulu, gitu ya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang baik. Ya, baik mau bertanya atau menjawab atau memanggil teman, kita biasakan menggunakan bahasa yang baik. Ya, setuju? Yang ketiga, bersiaplah untuk belajar. Sudah siap semuanya belajar? Ya, kalau sudah siap, alat tulisnya juga harus sudah disiapkan. 4, katakan tolong dan terima kasih. Sudah terbiasa belum itu? Kalau katakan tolong itu waktu kita mau apa tuh? Kalau minta bantuan atau minta tolong dengan temannya, katakan tolong. Kemudian katakan juga terima kasih. Kalau sudah dibantu, sudah ditolong, artinya kita harus ucapkan terima kasih. Semuanya harus dibiasakan. 5, menjaga meja tetap rapi. Nah, ini nanti kita akan kerja kelompok nih. Nanti akan kursi dan mejanya akan disusun berdasarkan kelompok dan semuanya harus dalam keadaan tetap rapi. Dan kembali setelah bekerja kelompok juga disusun kembali dalam keadaan rapi. Ya, nah tuh ya di layar yang ke-6 sekarang. Musna, coba baca yang nomor 6, Musna. Apa tuh, Bapak? Menghormati guru dan teman. Ya, menghormati guru dan teman. Ya, wajib ya. Dan kita harus menghormati semua orang yang ada di lingkungan kita. Setuju ya? Setuju. Terus yang ke-7, siapa yang mau baca? Alia? Baca ya, 7. Katakan jika ini bicara. Berbicara, ya. Angkat tangan ketika ingin berbicara atau mengungkapkan pendapat atau yang lainnya. Ya, nanti kalau terbiasa itu mati lagi. Ya, tidak apa-apa. Masih ada di layar komputer Bapak. Yang ke-8, serius dalam belajar. Harap jangan ada yang main-main, karena nanti main-main ada waktunya. Ya, nanti Bapak ajak nanti main-main. Kalau usaha belajar, kita semuanya harus serius. 9, dengarkan ketika orang lain berbicara. Kalau ada yang berbicara, yang lain diam. Ya, yang lain mendengarkan. Kalau semuanya bicara, siapa yang jadi tukang dengar? Jadi mubazir perkataan semua omongan kita ya. Setuju? Yang terakhir, 10, berbagi dan bergiliran. Ya, nanti apakah saat mau maju ke depan atau mungkin nanti Bapak suruh untuk scan barcode misalnya ya, bergantian bergiliran, jangan berebut. Baik, sepakat semuanya ini ya. Jadi semuanya kita berkomitmen untuk meyakini bahwa keyakinan kelas kita itu akan kita laksanakan dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran. Pertanyaan yang akan Bapak lontarkan ini sebagai pertanyaan pemantik. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kegiatan yang menggunakan bilangan bulat. Apalah ya misalnya?
kegiatan itu menggunakan bilangan bulat, angka-angka bilangan bulat. Ayo, apa misalnya? Jam, menunjukkan jam. Jam itu jamnya berapa saja misalnya, sebutkan. 11. Sekarang pukul 12. Yang mana bilangan bulatnya? 12, 10, jam 1, jam 2 gitu ya? Iya, oke, betul. Beri tepuk tangan untuk ayah. Apa lagi? Selain itu? Ayo. Apa misalnya? Kalau kita ngukur panjang, kalau kita ngukur panjang jalan, misalnya, jarak dari ujung Tanjung ke Tulung Selapan itu berapa kilometer misalnya? 4 kilometer. Itu menggunakan bilangan bulat kan? 4 kilometer. Itu. Apalagi? Kalau belanja di pasar menggunakan uang 1.000, 2.000, 3.000 itu bilangan bulat. Ayo terus, apa lagi? Pikir, ada gitu bagi kita sehari-hari. Jumlah siswa di dalam kelas ini ada 28 orang, 26 orang, itu bilangan bulat. Ayo cepat, Bapak pengen ada yang kasih pendapat nih. Yuk. Yuk, jumlah saudara saya ada 5 orang. Itu bilangan bulat semua. Oke, sekarang selanjutnya, adakah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan bilangan negatif? Nah, apa misalnya? Utang. Utang itu sebenarnya tidak dituliskan dalam bentuk negatif, tapi konsepnya adalah konsep bilangan negatif. Benar ya? Ya. Apalagi? Misalnya mengukur kedalaman laut. Kedalaman laut itu kondisi nolnya itu kita patokan kita di dalam universal ini bahwa titik nol itu berada di permukaan air laut ya. Maka kalau kita menyelam, misalnya ada seorang menyelam pada kedalaman laut 2 kilometer, artinya dia berada di bawah 0 meter ke bawah. Kalau ke atas, misalnya kita naik ke gunung, ke perbukitan, artinya bilangan positif. Maka kalau di bawah permukaan laut, artinya bilangan negatif. Itu ya, apa lagi misalnya? Pada termometer. Pernah lihat apa itu termometer? Pernah ada lihat? Alat untuk apa itu? Untuk mengukur suhu. Untuk mengukur suhu. Panas, dingin. Kalau panas itu artinya suhu derajatnya di atas 0 derajat. Jadi gambarnya ada sih. Nah ini, itu seperti itu aja ya. Kalau misalnya ada adiknya yang demam, kemudian ibunya punya alat yang ditaruh di mulutnya, atau mungkin di mana selain di mulut? Di ketek. Ya. Akan dilihat di situ bahwa suhunya berapa. Seperti itu dilihat. Ada warna merah. Warna merah suhunya berapa? 36 derajat Celcius. Berarti suhu panas anak tersebut berada pada suhu 26 derajat Celcius. Itu di atas. Kalau misalnya termometer tadi kita celupkan di dalam air es, kira-kira apa yang terjadi? Ayo, yang bisa kebayang? Di air es dingin ya. Nah, kira-kira bagaimana termometernya? Suhunya menunjukkan menurun. Yang merah tadi pasti turun ke bawah, terus turun ke bawah. Bahkan kalau suhunya dingin sekali, dia bisa berada di bawah 0 derajat. Maka suhunya dikatakan -1 derajat misalnya. Suhu di kutub utara berada pada 7 derajat, -7 derajat. Artinya dia suhunya di bawah 0 ya. Oke, sudah ngerti dia? Baik.
Sekarang mengenal bilangan bulat. Kemarin sudah Bapak sampaikan bilangan bulat itu apa saja? 1, 2, 4, 6, 0. 0 bilangan bulat kan? Hah? 0 bilangan bulat kan? Malah 0 yang paling bulat Pak. Ya. Kira-kira 0 bilangan bulat kan? 0 bilangan bulat kan? 0 termasuk bilangan bulat. Kalau negatif 2, negatif 2 bilangan bulat kan? Bilangan bulat kan? Ayo. Bilangan bulat, negatif bilangan bulat. Artinya apa bilangan negatif itu? Bilangan bulat itu apa? Bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan 0. Kemarin sudah pernah Bapak sampaikan bahwa bilangan negatif, contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya berada di, kalau di garis bilangan itu berada di mana? Sebelah kiri 0 atau di sebelah kanan 0? Bilangan negatif sebelah kiri ya, sebelah kiri. Bilangan positif berada di sebelah kanan. 0 berada di. Nah, bilangan negatif 0 dan bilangan positif merupakan bilangan bulat semua. Tapi kalau sekarang Bapak tanya, 0 itu masuk bilangan negatif apa bilangan positif? 0 termasuk bilangan positif atau negatif? Ayo. Nah tuh gambarnya. 0, negatif 1, negatif 2, kemudian sebelah kanannya 1, 2, 3, 4. 0 sendiri, semuanya ini adalah bilangan bulat. Ya. Nah sekarang yang mau tanya, 0 ini termasuk bilangan positif apa bilangan negatif? Hah? Dewean, iya betul sekali Rizky. 0 bukan bilangan positif, 0 bukan bilangan negatif, 0 ya 0. Berarti ya? Kalau ibaratnya kalau kita dalam sebuah rumah itu adalah bilangan bulat. Bayangkan ya, coba sekarang kita coba membayangkan. Ya, bilangan bulat itu dianggap sebuah rumah, maka di dalam rumah itu ada kamarnya rombongan bilangan positif. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sejuta, 100 juta dan seterusnya masuk di dalam kamar itu. Bilangan positif. Kemudian ada kamar satunya lagi, kamar rombongan bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 1000, negatif 10.000, negatif sejuta dan seterusnya masuk di dalam kamar negatif itu. Dan 0 ada di mana? 0 buat kamar dewek, dia dewean. Tapi tetap di dalam rumah itu. Apa artinya? Bahwa bilangan bulat itu, di dalam bilangan bulat itu ada himpunan bilangan negatif, ada himpunan bilangan positif, ada himpunan bilangan 0. 0 itu himpunan juga. Kenapa? Karena dia ada anggotanya. Apa? Ya 0 itu. Ya, baik, untuk himpunan nanti akan dibahas pada pelajaran selanjutnya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, bilangan yang berada di kiri 0 disebut bilangan negatif. Ya, di layar. Bilangan yang berada di kanan 0 disebut bilangan positif. Dan bilangan 0 bukan bilangan negatif dan bukan bilangan positif. Awas jangan keliru lagi ya. 0 itu bilangan bulat juga, tapi dia bukan bilangan positif dan juga bukan bilangan negatif. Apa artinya bilangan bulat? Bisa kita simpulkan? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0 dan bilangan positif. Ya, terpisah sendiri dia bilangan 0. Ya, sekarang bilangan bulat pada garis bilangan. Bilangan bulat pada garis bilangan biasa bisa kita tuliskan seperti itu. Kalau bilangan bulatnya dalam bentuk mendatar, maka kelihatan di situ bahwa 0 berada di tengah-tengah, sebelah kanan adalah bilangan positif, sebelah kiri bilangan
Kalau garis bilangan itu dituliskan dalam bentuk vertikal, maka 0 berada di tengah-tengah. Di atas 0 itu bilangan positif, di bawah 0 bilangan negatif. Itu ya, ingatkan ya. Mati lagi. Membandingkan dua bilangan bulat. Nah, coba saya Bapak minta maju ke depan, Rizky. Rizky maju ke depan. Rizky dengan Arya. Hei, maju sini. Bapak minta berdiri saja. Karena besar. Ada teman-teman. Kalau kita lihat, siapa yang lebih tinggi? Rizky. Yang lebih pendek siapa? Kelihatan dari apanya? Tingginya. Nah, oke, silakan dulu. Nah, sekarang kita akan membandingkan bilangan. Bilangan itu yang mana yang nilainya? Ya, bilangan itu ada nilainya. Satu itu gimana? Ya satu. Kalau dua, satunya ada dua, gitu ya. Nah, nilainya itu yang kita bandingkan. Sekarang kalau Bapak tanya 2 dengan 4 itu, yang mana yang lebih besar nilainya? 4. Oke. Sekarang kalau 0 dengan 5, mana yang lebih besar? 0 dengan 5, mana yang lebih besar? 5. Ya, oke. Sekarang kalau di baris di bilangan itu kita tuliskan di dalam garis bilangan, ya. Contohnya seperti ini. Kita terus Pak. Baik, secara singkat saja ya, untuk menjelaskan untuk membandingkan nilai bilangan 2 lebih kecil dari 4 atau ditulis 2 kurang dari 4. Tahu kata kurang dari? Ya, kurang dari V yang menghadap ke kanan. Ya, kurang dari. Nah, kalau pada garis bilangan yang berada di sebelah kiri lebih kecil daripada bilangan yang di sebelah kanannya. Itu ya. Misalnya nih, antara 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, sekarang antara 1 dan 2. Perhatian, lihat kan? Lihat kan? Ya. Ya. Antara 1 dan 2, yang mana yang lebih besar? 2. Kenapa? Karena 2 terletak di sebelah kanan 1. Jadi bilangan yang di sebelah kanan selalu lebih besar dari bilangan yang di sebelah kiri. Misalnya lagi bilangan negatif. Ada negatif 2, ada negatif 3. Antara negatif 2 dengan negatif 3, yang mana berada di sebelah kanan? 2. Maka negatif 2 lebih besar dari negatif 3. Kok bisa?
Ya. Bingung nggak kamu? Bingung? Bapak para berapa bingung? Makanya kamu bingungnya. Negatif 3 dengan negatif 2 mana yang lebih besar? Negatif 2. Yang lebih besar? Iya, betul. Ya. Kok bisa negatif 2? Kalau 1 dengan 3? Kalau 2 dengan 3 besar yang mana? 3. Kalau negatif 3 dengan negatif 2 besar yang mana? 2. Negatif 2. Kok bisa beda? Jadi patokannya tadi apa? Bahwa bilangan yang di sebelah kanan selalu lebih besar dari yang sebelah kiri. Antara negatif 2 dengan negatif 3, 2 negatif 2 berada di sebelah kanan, maka negatif 2 yang lebih besar. Oke, paham ya? Nah, sekarang ada contoh mengurutkan bilangan. Contoh bilangannya karena layar kita lagi mati. 48 7, 5, 9, 6. Coba urutkan ini urutan naik. Siapa yang bisa maju depan? Ya. Mengurutkan bilangan ini urutan naik, artinya dari kecil ke besar. Ayo coba kecil. Urutan naik berarti dari bilangan terkecil ke bilangan yang terbesar. Baik, coba. Baik semuanya, perhatikan semuanya di depan. Jawaban dari Kensu, urutan naik dari bilangan nomor A ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul nggak? Betul, ya, betul ya? Betul ya, kasih tepuk tangan untuk Kensu. Nah, sekarang ada yang harus kamu kerjakan. Bapak punya quiz, ya. Semuanya bawa HP-nya? Kebetulan di layar kita tidak tampil, artinya kalian boleh scan HP-nya pakai di barcode sini atau masukkan kode isinya. Sekarang biar lebih gampang, kita masukkan kode isinya saja ya. Kodenya 37 39 80. Kamu buka di Google caranya. Sekarang semuanya buka Google. Kamu ketik quiz easy. Quiz Q U I Z IZZ. Coba ketik. Kemudian kamu klik yang paling atas. Ya, yang paling atas sih. Yang paling atas ya. Ya. Kemudian masukkan kode. Ada merek masukkan kode? Iya. Ada nggak? Ada. Nah, kamu klik masukkan kode itu. Di atas itu ada masukkan kode. Nah, masukkan kode itu, yang masukkan keluar, masukin kodenya. 373880. Nah ini, masukkan yang punya siapa nih? Punya siapa tadi? Ada mana? Nah ini masukkan kode. Kode. Nah.
ketik puisi. Nah. Boy. Puisi. Ya, apa namanya? Isi nama kamu sendiri ya. Nanti akan tampil di laptop Bapak itu nama-nama kamu yang masuk. Iya. Ada yang terkenal? Sudah. Sesuai. Bis Patri, teman tadi main game tadi. Sudah, Pak. Sudah. Yang masukkan kode silakan masukkan kode, kemudian tulis namanya. Nah, tinggal tunggu. Nanti Bapak, nanti nama-nama kamu masuk di laptop Pak ini. Nah, baru 5 yang masuk. Pak. Kalau bahasa Inggris ada yang tulisannya enter code ya. Pak. Apa? Ayo cepat. Uang 5 baru masuk. Wah, bisa jaringan hari ini semua remote ya. Ya, lengkap. Mulai. Setelah isi nama lengkap, mulai. Lanjut Pak. Mana? Sinyalnya nih kalau internetnya itu enggak? Lagi masih belum nyambung. Ayo sudah semua. Baik, dalam puisi ini nanti kalau semuanya sudah masuk di dalam ini, ya ini 16 orang sudah masuk. Nanti kalian akan mengerjakan soal. Barengan. Siapa yang belum masuk angkat tangan? Kendalanya apa? Jaringan. Yang lain? Selain kendala jaringan? Tidak bisa HP-nya. Tidak. Apa? Habis pakai kasih pakai. Apa? Saya? Oke, tidak apa-apa. Yang belum bisa masuk tidak apa-apa. Nah, begitu nanti Bapak klik start, akan keluar soal-soal. Kamu kerjakan secepat mungkin dan sebanyak soalnya harus kamu jawab dengan benar. Nah, di dalam sini nanti akan terlihat siapa poin yang paling tinggi dan yang paling cepat akan tampil di layar Bapak ini. Ya, soalnya tentang yang sudah Bapak jelaskan tadi. Oke, sudah semua? Siapa yang lain? Sudah masuk? Buat nama sudah. Ayo siap. Sinyal Telkomsel kita berapa ya? Nah, ini ada. Nah, ini uang 23 ini sudah masuk. Ini cepat, seluruh kita berapa? 24, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25. 23 sudah masuk. Uang 2. Satu yang habis baterai, satu yang pakai pas. Sudah 23 ya? Oke, kita mulai. Waktunya ayo cepat. Oke, kita mulai. Yang belum usul saya. 1, 2, 3. Semangat semuanya. 1, 2, 3. Mulai. Tampilkan di akhirnya. Soalnya. Jawab.
Apa? Rizky dulu. Rizky dulu. Nah, kamu kalah, kamu dulu Rizky. Ayo coba. Berlomba semuanya, namanya harus di atas. Nomor 1 Rizky. Putri Adela. Lewat. Ayo siapa lagi? Nah, sekarang yang nomor 1 Musna. Rizky lagi. Ayo Rizky. Ayo. Masih Rizky. Nah tuh, apa besarnya? Rizky, Lindang, Rizkia, Husna, Alia. Awal ada waktunya ya, satu soal itu ada waktunya, sekian detik. Mari Pak baca Pak. Ya, iya. Kodenya masih juga disampaikan. Ayo cepat. Jangan sampai habis waktu. Kalau habis waktunya 37, 39, 80. Apa ini kan juga main. Awas yang warna hijau itu yang benar ya. Yang warna merah jawaban kalian salah. Gimana nih? Pak tahu kan itu dari mau bersih di sini. Ayo cepat. Yang sudah selesai Rizky, Arya, Priscilia, Husna. Ayo cepat yang lain dong, selesai semua. Ya, udah. Yang masih lama masih langsung. Sudah, selesai. Pak, Ya. keluar.
Sudah? Ya, Pak, ini pada mana? Pak, ini asal nomor Nggak usah lagi. Waktunya. Ya, yang juara satunya Rindang, 2 Rizky, 3 Ririn. Kok Melo? Tak? Melo? Iya, itulah. Ya, nanti hadiahnya. Nanti ambil di depan Niko ya. Oke, sekarang selanjutnya. Kita lanjutkan. Hah? Sudah selesai ya? Taruhkan dulu HP-nya, nanti lagi main HP-nya. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulan. Penjumlahan bilangan bulan yang akan kita pelajari ada 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan garis bilangan dan menggunakan kartu bilangan. Ya. Nah, untuk lebih memahami dalam penggunaan kartu bilangan dan penggunaan garis bilangan dalam operasi bilangan bulan, kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Untuk itu sekarang silakan membentuk kelompok yang kemarin sudah ditentukan berdasarkan gayanya yang kemarin. Ya, ayo silakan. Ada 4 kelompok ya kemarin. Yuk, silakan. Yang kelompoknya di sini boleh pindah ke depan ini kursinya. Tidak perlu mintakan mejanya. Ayo, membentuklah. Yang ini saja. Dan itu satu kelompok. Satu ayo bilang. Baik, sekarang kita sepakati saja Bapak tunjukkan ya bahwa yang kelompok 1 ini ya kan rombongan level ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Kelompok 1 Pak. Kelompok 3. Pak. Baik, lihat di situ petunjuknya. Petunjuk langkah pekerjaan. Yang pertama kalian akan menonton video dulu di HP-nya masing-masing di YouTube. Dan di LKPD itu ada link barcode yang boleh bisa kalian scan pakai HP-nya yang langsung terkoneksi dengan link YouTube video pembelajaran kalian sesuai dengan LKPD yang kalian pakai. Silakan tonton dulu videonya, Bapak kasih waktu 8 menit ya. Setelah itu baru mengerjakan LKPD-nya. Boleh terus saja. Pakai kan begitu. Kan QR itu.
Bisa cara menggunakannya dari Google itu bisa langsung Google ada yang di sebelah kanannya itu. Ada apa? Kamera. Nah, nonton langsung ya. Nonton bersama-sama. Kita nonton dulu videonya. Ya, nonton dulu. Siap dulu. Buat ini kelompok dua ya. Yang lain motor ya. Iya, terus dia kuat. Sambil dengarkan yang menonton video penjumlahan menggunakan garis bilangan. Di situ ada di AKPD-nya ada kertas pepeta ya. Di kertas pepeta. Nah, itu silakan digunakan untuk menjawab soal yang ada di AKPD. Coba lihat di LKPD-nya yang ada bacaan LKPD kinestetis kelompok mana ya? Ini lihat ya. Kinestetis. Pakai bilangan ya. Kelompok mana lagi? Kinestetis ya. Sama kita bilangan. Setelah nonton ini kamu isi praktekkan cara ini. Silakan, nanti jangan ganggu kawannya. Sudah dibuat nama kelompoknya. Nak, jangan isi dulu yang ganggu kawannya. Kalau sudah selesai nonton videonya, langsung kerjakan diskusi ya, kerjakan soalnya, KKPD ya. Bisa sih.
Yang kelima nih. Jadi karena dia lupa, karena dengan juga, yang diperlukan tadi tapi. Sebangsa, tinggal jawabannya. Ya, jawaban. Negatif 1. Boleh, ada yang langsung kerjakan ya, yang sudah selesai isi KBD-nya. Pencil. Ayo, biar sampai habis ya videonya. Kalau sudah ngerti, sudah paham, langsung kerjakan KBD-nya karena waktunya sebentar lagi habis. Ya. Ya, dua dikurang 5 dikurang 7. Siapkan satu orang untuk membacakan hasil presentasi ya. Nanti ke depan, semua kelompoknya maju ke depan. Ada yang membacakan hasil
hasil diskusinya. Ya, hasilnya siapa arahnya? Awalnya siapa yang mau presentasikan? Tinggal baca saja. Kurang itu. Jangan langsung kamu sudah menipu kan? Baca. Kalau cara bacanya itu jangan lupa. Cara negatif dulu. Dengan hasilnya negatif dua, negatif dua. Oke, ada yang sudah? Kelompok yang sudah? Waktunya 3 menit lagi ya. Ayo. Saya akan hasilnya negatif 2 dengan negatif 2 sama ya. Nomor 2 dulu negatif 8 negatif ya Dengan negatif 8 ditambah positif 5. dan hasilnya sama juga Ya sama berapa hasilnya? sama 3 Positif negatif 3 dan negatif 3 ya. nah, baca dulu Maka kesimpulan yang kamu dapat adalah jika A ditambah B sama dengan B negatif B, A ditambah negatif B dengan A dikurang B, A dikurang B yaitu negatif kurang B. Nah ini A dikurang negatif B. negatif B sama dengan A tambah B. Demikian hasil diskusi kami. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa yang mau maju ya? Siapa ya nanti pokoknya kalau kamu ada yang maju. Kalau ada yang di depan itu baca duluan negatif itu ya, baca tak? Oke. Nah. Baik, sudah selesai. Semuanya sudah selesai? Proposal itu selesai? Sudah ya? Siapa yang mau maju? Siapa nanti yang membacakan hasil kesimpulan? Kelompok 2 sudah ada orang yang mau maju? Alia ada maju. Kelompok 3 siapa yang mau maju nanti? Dan siapa? Kelompok 4 siapa yang akan mempresentasikan? Selesai. Tapi semuanya tetap maju ke depan. Baik. Kalau semua kelompok sudah menyelesaikan RKPD-nya, sekarang kita masuk ke presentasi hasil kerja kelompok. Kalau kemarin kita memilih kelompok yang mau maju duluan itu pakai roda putar, berhubung ayah kita rusak kelompok ini, nggak bisa kayaknya. Kita coba dulu ya.
Ada nggak yang mau duluan? Maju. Kelompok mana yang mau maju duluan? Ada yang mau maju duluan? Atau kita mau putar pakai roda putar? Roda putar. Boleh. Kelompok kita ada 4 dari kelompok 1, kelompok 2. Boleh? Nah, tuh. Ada 4 kelompok. Sekarang kita harus sepakat siapa yang maju itu dalam hasil ini harus maju ya. Setuju? Setuju. Baik semuanya, kita lihat. Kita mulai dari sekarang. Ya. Kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Yang nyanyikan ayo. Yang malu-malu, harus dibiasakan belajar seperti ini ya. Aku akan belajar seperti ini nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain perhatikan biar bisa belajar seperti kelompok itu. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusi. Ya, baca. Apa hasil dari 5 tambah 5? Kami berdua sama Ah, kamu baca. kurang Kurang. sama berapa hasilnya? Kira-kira sama negatif kedua, apakah terjadi negatif 8 kurang negatif 5 sama dengan negatif 14 karena Yang lain perhatikan. sama dengan sama dengan A tambah B. Ya, itu kesimpulannya. Ya, baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya, silakan duduk kelompok 1. Karena hasil penjagaan, mereka ada di sini, hasilnya bawah. Bapak nilai hasil untuk kelompoknya ya. Oke, sekarang tinggal kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sekarang siapa yang akan maju selanjutnya? Kelompok 3, ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Suaranya yang keras, yang mantap ya. Ayo, perhatikan kelompok lain. Oh iya, nanti Bapak akan menanyakan kelompok lain sama hasilnya ya. Kelompok yang sudah maju deh. Dengarkan kelompok ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan anggota kelompok Kenzo Putri, Priscilia, Restia, Ramanda, Anissa.
Berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan, ayo mencoba. Sekarang coba periksa salah ya. Pertanyaan di bawah ini. A. Apakah hasil dari 5 ditambah kurung negatif 7 kurung 1 sama dengan negatif 2. 5 dikurang 7 sama dengan negatif 2. Jika sama, berapakah hasilnya? Apakah hasil dari negatif 8 dikurang kurung buka negatif 5 kurung tutup sama dengan negatif 3? Negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 3. Maka kesimpulan yang kamu dapat adalah jika A ditambah kurung buka negatif B. Kurungnya tidak usah dibaca. Itu A ditambah negatif B sama dengan apa? A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B dikurang B. Ya. Terus yang kedua. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Ya. Nah, kelompok 1 sudah memperhatikan apa hasil dari diskusi kelompok 3. Bagaimana hasilnya? Sama nggak? Sama. Kesimpulannya? Sama ya? Ya, baik. Kalau sama, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Silakan kembali ke Pak. Kami dari kelompok A akan menyanyikan baik, kasih dua kelompok ya. Sekarang kita putar lagi. Putar. Ayo, siapa? Yang maju. Kelompok 2 ya. Ini tangan untuk kelompok 2. Baris. Ayo kelompok suaranya kalian. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan kegiatan yang telah kami lakukan, ayo mencoba. Sekarang coba beri pernyataan di bawah ini. Apakah hasil dari 5 negatif 7 sama dengan 5 dikurang 7? Jika sama berapa hasil positif 2 sama dengan positif 2? Apakah hasil dari positif 8 kurang positif 5 sama dengan positif 8 ditambah 5? Jika sama berapa hasil positif 3 sama dengan positif 3? Maka kesimpulan yang kami dapat adalah jika A ditambah positif B sama dengan A kurang B, A dikurang positif B sama dengan A tambah B. Sudah? Ya. Sama nggak kelompok 2, kelompok 3 hasilnya dengan kelompok 2? Sama ya? Baik. Kalau sudah selesai, tutup gitu. Dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk balik ke tempat. Terakhir silakan masuk kelompok 4. Ada yang sedikit ya? Langsung saya. Kita belum tahu. Ya. Kegiatan yang telah kamu lakukan ayo mencoba sekarang coba kegiatan apakah hasil dari 5 ditambah
negatif 7 sama dengan 5. Negatif 5, 7 sama dengan, jika sama berapakah hasilnya? Min 2 ditambah min 2, apakah hasil dari min 8 negatif 5 sama dengan negatif 8 tambah 5. Jika sama berapakah hasil dari hasilnya? Hasilnya berapa? Negatif 3. Negatif 3 ditambah negatif 3 Sama dengan negatif 3. ya. Maka kesimpulan yang kami dapat adalah jika A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. A negatif B sama dengan A ditambah B. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo situ, baik, seluruh kelompok sudah menyajikan hasil diskusinya dan lembar kerjanya sudah dikumpulkan dengan Pak. Nah, hasil kerjanya ini akan Bapak nilai untuk nilai kelompoknya ya. Kalau nilai kelompok artinya nanti tadi Bapak punya penilaian untuk kelompok pengerjaan kerja kelompoknya. Baik, sekarang untuk lebih memastikan pemahaman kalian, Bapak punya soal yang harus kalian kerjakan. Waktunya sedikit, cuma 5 menit ya, tidak sampai karena soalnya cuma sedikit, ada 2. Ini Bapak untuk pengambilan nilai individunya, silakan kerjakan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Baik. Nomor ini 2. Ya, analisa jawaban yang sudah ada itu. Apakah betul, apakah salah, berikan alasannya. Itu soalnya. Waktunya 5 menit, cepat ya, namanya. Jangan lupa buat namanya saja. Ada 2 soal kiri dan kanan. Yang kiri itu soal nomor 1, sebelah kanan soal nomor 2. Soal nomor 1 itu jawabnya ke bawah ya. Soal nomor 2 juga jawabnya ke bawah. Kolomnya itu ke bawah.
Sudah? Oke, yang sudah silakan kumpul ke depan. Terima kasih. Ayo, yang sudah. Waktunya tidak 1 menit lagi. Ya. Ya, waktunya sudah habis. Silakan semuanya kumpulkan ke depan. Ayo. Udah waktunya soalnya cuma sedikit itu kan, cuma menganalisa. Ayo cuma. Udah ikut. Ya. Sudah semua? Halo, ayo Om. Bukan? Sudah ya? Baik, karena hari ini apa namanya dia tugas ini nanti akan Bapak periksa di rumah, nanti pada pertemuan selanjutnya akan Bapak bagikan hasilnya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan menyimpulkan apa hasil pelajaran kita hari ini. Boleh kita lihat di depan apa kesimpulan yang kita peroleh pada hari ini. Yang pertama, coba baca siapa yang di sebelah itu? Putri, ayo baca Putri yang pertama. Kesimpulan, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan nol. Ya, itu ya. Bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan nol. Semua bilangan positif, semua bilangan negatif, dan bilangan nol termasuk bilangan bulat. Yang kedua, siapa yang mau baca? Media. Ini siapa? Iya. Hah? Ya. Dia baca. Nomor 2. Pada garis bilangan Sini ke depan saja baca di depan. Nomor 2. pada garis bilangan yang di sebelah kanan sebelah kanan lebih besar dari bilangan sebelah kiri. Ya, pada garis bilangan tadi sudah kita buktikan bersama ya bahwa bilangan yang di sebelah kanan itu bilangan yang lebih besar dari yang di sebelah kiri.
Dan yang terakhir dari diskusi kita tadi didapatkan bahwa jika A ditambah negatif B, maka nilainya sama saja dengan jika A dikurang B. Ya. Dan yang keempat, jika A dikurang negatif B, sama saja dengan nilainya A ditambah B. Ya, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Ya, baik. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak minta kamu pelajari tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, hari ini kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Maka pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Baik, sebelum mengakhiri karena kita langsung pulang, siapa yang bisa memimpin doa? Yang laki-laki, ya Aron. Silakan doa Aron. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika pulang nanti tolong hati-hati di jalan, ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.